Okay, I will explain about the component of language knowledge where there are many interesting discussions that we will discuss together. Okay, let's start it. Linguists have traditionally divided language into the following six language. The first, vocabulary. Vocabulary or lexicon is the most important level of L2 knowledge to be developed by all learners. Whether they are I'm primarily an academic or interpersonal competence or to a broader scope of communicative competence that includes both. Dimana kosakata ini kita dituntut untuk harus banyak-banyak mempelajari kosakata, menambah kosakata baru karena setiap bahasa Inggris pasti menggunakan bahasa yang akan kita ucapkan untuk sehari-hari dan berbicara pada orang lain. The next, morphology, yaitu grammatical accuracy in many languages requires knowledge of meaningful parts of words such as tense, aspect, and numbers. Di mana morfologi ini seperti grammar, yaitu keakuratan tata bahasa dalam banyak bahasa, membutuhkan pengetahuan tentang bagian kata yang mengandung arti seperti tenses, aspect, and number. Contohnya learn itu dalam sebuah bidang morfologi, kata-kata itu membahas pola-pola linguistik yang akan digunakan dalam bahasa. The next, phonology, possible sequence of consonant and vowel phonetic, which speech sound can and cannot appear in combination with one voice and another, where the syllable and words position in intonation patterns, stress, pitch, and duration, rhythm patterns, pause, and stop. Oke, di mana fonologi ini kemungkinan urutan konsonan dan vokalnya, kemudian suara ucapan mana yang dapat dan tidak dapat muncul dalam kombinasi dengan satu suara lain dan suara yang lainnya. Di mana ada pola intonasi yang berdasarkan tekanan, nada, dan durasi, dan ada pola berirama yang terdiri dari jeda dan berhenti. The next, syntax. Language syntax can be seen as a problem of internalizing new contraction patterns, generative rules, different parameters for image principle, or probabilities and collection constraints. Oke, di mana sintaks ini menjadi sebuah bahasa yang dapat dilihat dalam apa ya? Sintaks itu seperangkat aturan grammar pada kata atau klausa dalam membentuk kalimat. Contohnya, both of them love each other. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Di mana both of them-nya itu menjadi subjek, yaitu frasanya, love-nya menjadi verb 1, dan each other-nya menjadi objek. Di mana susunan subjek, verb, and objek ini membentuk sebuah kalimat yang komponennya menunjukkan sebuah sintaks. Jika perbedaan sintaks dan morfologi itu, jika sintaks membahas tentang bagaimana kata-kata disusun dalam sebuah kalimat, maka morfologi membahas bentuk kata tersebut, pola-polanya. Kemudian non-verbal structure. Non-verbal structures as well as linguistic structure contribute to the meaning of language. When speaker and listener are seen either in face-to-face interaction or as electronic image.
This include facial expression, eye gaze, gesture, body position, and spatial orientation. Di mana non-verbal structure ini lebih mengarah ke gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, tatapan mata, gerak tubuh, posisi tubuh, dan orientasi spesial. Bagaimana berinteraksi balik tatap muka, timbal baliknya, atau gambar elektroniknya, seperti ketika pembicara dan pendengar sedang berkomunikasi. Oke, the last discourse yaitu wacana. At the microstructural level of discourse, this includes sequential indicator, logical connector, and other tools for cohesion. At the macrostructural discourse level, we go beyond the linguistic element of knowledge about organizational features that are characteristic of particular gender and interactional strategies, di mana wacana ini bagaimana cara menghubungkan kalimat dan mengatur informasi. Pada tingkat wacana ada dua, yaitu wacana mikrostruktur, di mana termasuk indikator berurutan, kemudian konektor logis, dan perangkat lain untuk dibuat sebuah kohesi. Sedangkan pada tingkat wacana mikrostruktur, kita melampaui linguistik elemen pengetahuan tentang fitur organisasi yang merupakan karakteristik genre tertentu dan strategi interaksional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Receptive activities. Comprehension of written or spoken language involves bottom-up and top-down processing. Pemahaman bahasa tertulis atau lisan melibatkan pemrosesan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Pemrosesan bottom-up membutuhkan pengetahuan sebelumnya tentang sistem bahasa seperti kosakata, morfologi, fonologi, sintaksis, struktur nonverbal, dan struktur wacana. And then reading. All French academic reading in terms of 6 component abilities and types of knowledge that are involved in the activity. First, automatic recognition ability. Second, vocabulary and structural knowledge. Third, formal discourse structural knowledge. Fourth, content or word background knowledge. 5, synthesis and evaluation process or strategies. And the last 6, metacognitive knowledge and comprehension monitoring. And di sini ada reading dalam pengaturan akademik, kesulitan bagi pembelajar L2, dari yang paling tidak sulit sampai yang paling sulit. And the first, reading to find information, yaitu membaca untuk menemukan informasi. Second, reading to general understanding, yaitu membaca untuk pemahaman umum. Third, reading to learn, yaitu membaca untuk dipelajari. And fourth, reading to critic and evaluate, yaitu membaca untuk mengkritik dan mengevaluasi. And then beginning auto reading. Learners who begin reading auto without some exposure to the oral form of the language might be more limited in what they can process. Pelajar yang mulai membaca L2 tanpa beberapa paparan bentuk lisan bahasa mungkin lebih terbatas dalam apa yang dapat mereka proses. And then academic reading. Prerequisite L2 linguistic knowledge includes a large recognition vocabulary. And di sini ada persyaratan pengetahuan linguistik L2 dalam academic reading, yaitu yang pertama ada kosakata pengenalan yang luas.
Second, complex sentence structure, yaitu struktur kalimat yang kompleks. Third, organization features and the sentence level which identify elements that are in focus, yaitu fitur organisasi pada tingkat kalimat yang mengidentifikasi elemen yang menjadi fokus. And fourth, organization features and the discourse level, yaitu fitur organisasi pada tingkat wacana. Next, listening. Listening account for most of the language input for L1 acquisition by children. Sebagian besar input bahasa untuk akuisisi L1 oleh anak-anak, tetapi pembelajaran L2 sering memiliki lebih sedikit kesempatan untuk listening. Beginning auto listening, yaitu pembelajar auto pemula yang dapat mulai membuat pengertian dari input pendengaran dengan paling mudah jika they know in advance what the speaker is going to be talking about, yaitu mereka tahu sebelumnya apa yang akan dibicarakan pembicara. The second, keywords and phrases are learned as recognition vocabulary elements, yaitu kata-kata dan frase kunci dipelajari sebagai elemen kosakata. The next, speakers pause frequently at boundaries between parts of sentence, yaitu pembicara sering berhenti sejenak pada batas antara bagian kalimat. And the fourth, auditory messages are supported by visual image, yaitu pesan pendengar didukung oleh gambar visual, termasuk tulisan. And the last, the communicative situation, yaitu situasi komunikatif merupakan sama dengan situasi dalam timbal balik. And the last material, academic listening, yaitu academic listening requires much of the same auto-linguistic knowledge as was listened above for academic reading, yaitu academic listening membutuhkan banyak pengetahuan linguistik auto, seperti pengenalan kosakata, istilah dasar maupun khusus, kalimat, struktur kalimat yang kompleks, and others.